warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, wahai Allah yang maha menatap. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Rizki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rugi kalau tidak doa dulu, karena Allah maha dekat, maha mendengar, menyuruh kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, permintaan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Al-Baqarah 186. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuh saja apa yang Allah perintahkan dan yakin kepada janji jaminan Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tidak ribet, tinggal minta, patuh, yakin. Halo, Ibu mau bahagia? Sama, alhamdulillah. Jangan minta sama suami sebelum minta ke Allah. Sumber penderitaan ibu-ibu kan salah satunya suami. Dengar, rumusnya sederhana. Apa yang paling kita cintai, itu yang paling menyusahkan kita kalau duniawi. Ibu punya tas paling bagus, itu tas paling menyusahkan ibu dibanding kantong kresek. Ibu punya cincin paling mahal, itu yang paling menyusahkan, paling takut hilang, paling banyak dipikirkan, dan paling banyak dipamerkan. Benar? Benar? Apa yang paling disukai dari duniawi ini, itulah yang bakal paling menyusahkan. Makanya tidak usah terlalu cinta kepada, bukan suami dunia ini. Dengerin dulu Bu, ini kan belum mulai. Termasuk diantaranya suami. Ada yang jangan cinta kepada suami tetangga, ya. Siapa itu yang histeris begitu? Baik. Baca dulu yang lalu Ustadz 236 ya. Biasa kita mundur dulu yang sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 236. Ma tajiduhul qulub minal humum wal ahzani fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Semua yang dirasa oleh hati, perasaan atau pikiran dari berbagai macam kerisauan itu, maka semata-mata karena masih tertahan, belum dapat melihat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dirasakan hati, risau, galau, semata-mata karena tertahannya belum melihat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah dari kejadian apapun. Bu, dengar. Harusnya mata lihat suami, hati ingat, nah itu baru tenang. Kalau mata ke suami, hati ke suami galau. Terutama kalau suaminya kelihatannya awet muda, ya. Ibu merasa nyusul, itu kalau tidak hati-hati galau. Termasuk sedang bercermin. Mata lihat wajah sendiri, hati ingat ke Allah, tenang. Oh ya Allah, Alhamdulillah. Sekarang kau takdirkan saya sudah tua, berarti sudah diberi umur. Ya, kalau bercermin begitu. Tidak usah, ya dipewat. Kan sudah lewat remajanya. Harus siap. Kulit ngendur, poli-poli membesar, uban tumbuh. Semua ini perbuatan Allah. Kita tidak usah kecewa. Nikmati jadi tua itu dinikmati. Halo? Kenapa? Karena udah jadi tuanya ya. Gimana kita menolak dengan apa yang ada? Mata lihat wajah, lihat rambut, lihat diri sendiri, hati ingat Allah. Galau itu kalau tidak ingat Allah. Itu udah rumus dasarnya. Jadi ketika, kok jadi gini sih wajah saya? Ini kantung mata, kayak kantong kresek. Ini begini, ya suka-suka yang menciptakan kita. Boleh diurus-urus, silahkan. Sok ke sana ke salon yang halal. Mau diamplas apa yang halal menurut syariat, silahkan. Tapi siap menerima kenyataan. Ini tubuh bukan milik kita. Tubuh ini ciptaan siapa? Tubuh ini milik Allah. Kalau milik kita, nggak usah tua. Tua, weh. Enjoy, lady. Ya. Dinikmati jadi tua. Mata ke anak, hati ke Allah. Mata lihat anak, hati nggak ingat Allah, galau. Gimana nanti anak ini? Anak ini susah sholatnya, enggak nurut, udah gede bisa ngaco, capek. Apalagi yang anaknya memiliki kekhususan, ada yang autis, ada yang memiliki keterbatasan, ada yang Down syndrome. Kalau tidak ingat Allah, capek itu. Ini anak ciptaan Allah. Allah yang mendesain anak ini. Ini bukan cacat, ini maunya Allah saja begitu. Yang ngurus Allah juga. Kita nggak bisa ngurus anak kecuali dikit sekali. Mandiin anak juga nggak jelas ya. Keceplok, lepin. Ngedidik apa? Bisa ngedidik anak? Aslinya boro-boro. Ngedidik anak, ngedidik diri aja nggak benar. Ngasih contoh apa kita ke anak-anak? Contoh pemarah itu tidak cocok dengan Al-Quran. Contoh pelit,
contoh banyak omong. Betapa banyak kerusakan anak-anak gara-gara keteladanan orang tuanya yang tidak benar. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah. Apa yang diingat? Tobat. Jangan-jangan kita termasuk yang merusak anak kita ini. Dirusak gimana? Nggak benar ngasih contohnya. Manggil pembantu aja. Bibi, sini kamu. Ini pelajaran apa? Namanya pelajaran bengis. Bu, itu ada yang minta, jangan dikasih, jangan dikasih. Pelajaran pelit. Beli itu sepatu yang paling bagus. Kurang kalau punya 1, 5 minimal. Pelajaran kemaruk. Nih uang, simpen baik-baik. Jangan sembarang disedekahin. Coba itu. So, kamu pacaran atuh supaya laku. Pelajaran berzina ini. Berapa banyak. Makanya mata lihat anak, hati ingat Allah, tobat. Jangan-jangan kita yang merusak anak kita. Kenapa ini jadi melongo begini? Kayak baru kepikir kan? Jadi kalau anak belum nurut kepada kita, jangan dimarahi. Tapi ditobatin. Anak susah sholat. Lah, kita orang tuanya aja berat. Sholat. Kata anak-anak, teman saya sholatnya belang betong, tapi lembut hatinya. Ibu rajin sholat kejam begini. Jangan-jangan sholat yang bikin kejam. Jangan marah-marah kamu jadi anak. La tagdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Sambil marah. Ini kan pelajaran inkonsisten. Ya? Pelajaran tidak nyambung. Tuh begitulah. Sekarang Palestina. Mata lihat YouTube. Baca berita. Harus ingat Allah. Kalau tidak ingat Allah, kita bisa jadi stres sendiri. Satu sisi secara duniawinya, kita harus empati, sedih, lihat anak yang terkubur, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada obat-obatan, tidak ada sanitasi. Ingat kepada penderitaannya, harus membuat kita berbuat sesuatu. Minimal doa, karena Allah mendengar setiap doa. Keluarkan harta, jual apa aja yang bisa disumbangkan. Sebarkan berita bahwa ini adalah penjajah Israel tuh. Dulu tidak ada negara Israel tuh, tidak ada. Tapi sesudah dibuatkan oleh beberapa negara barat, terus mencaplok terus. Orang yang akalnya normal pasti tahu ini adalah penjajah dan sangat normal. Bahkan harus siapapun yang dijajah adalah berbuat untuk membebaskan dirinya dari penjajahan. Itu secara manusiawinya. Tapi secara imannya, ini jalur Gaza ini adalah kumpulan para kekasih Allah. Orang-orang yang imannya teguh, benar? Yang merasa bangga jadi penjaga Baitul Maqdis. Kehormatan besar menjadi warga jalur Gaza itu. Wah, ini luar biasa. Anak-anak kecilnya saja pemberani. Meninggal, baru saya dapat kiriman. Harum itu, sampai badannya tuh disentuh. Saking harumnya jenazah para syuhada itu. Benar-benar harum hadirin. Dengan harum yang beda dengan harum minyak wangi kita. Dan harum sekali. Dan itu wajahnya senyum walaupun terbunuh. Karena memang mereka melihat sesuatu. Orang yang mati syahid kan tidak di alam barzakh. Sudah bisa menikmati jamuan Allah.
belum lagi membawa syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Kita takut kita mati syahid ya. Ibu mah jangan mati syahid. Padahal mati syahid itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang yakin kepada Allah. Coba aslinya ya, dari segi keimanan. Berat mana ujian di jalur Gaza atau di Jakarta ini? Berat mana ujian hidupnya? Berat kita. Kita mah serba enak. Bikin lupa ke Allah, benar? Makan juga bukan ingat Allah, ingat followers. Cetret, posting. Enggak ingat ada yang lihat orang yang kelaparan, yang tidak punya bisa makan, posting aja terus. Beli selop, posting. Enggak ingat yang lihatnya itu ada yang sepatunya udah bodol, pakai terus saja begitu, lupa ke Allah. Mana kita ngejerit menyebut nama Allah, sholat juga enggak khusyuk. Di sana sangat boleh jadi hatinya yakin, mulutnya selalu menyebut nama Allah dan real berjuang di jalan Allah. Kita di jalan siapaan? Di jalan tol paling. Hadirin, masih ingat ilustrasi naik pesawat? Kalau pesawatnya lancar, enak, apa yang dilakukan penumpang? Tidur, nonton video, dengar musik. Jarang yang baca Quran, zikir dengan khusyuk. Jarang. Sholat juga banyak yang kelewat. Tapi ketika ada turbulen, ya Allah, semuanya zikir. Benar? Ya saya sih tidak mau turbulen ya. Cuma ingat saja jangan sampai oleh Allah dipaksa menjadi ingat Allah dalam situasi sulit. Udah, gitu aja. Itu kan yang kemarin, masa dibahas lagi? Kan kemarin kami nggak datang, ya kan? Tapi kemarin kami datang, cuma udah lupa gitu. Kan keahlian kita begitu, melupakan. Baik, lanjut. 237. Min tamami ni'mati 'alaika ayyarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika. Setengah dari kesempurnaan nikmat Allah kepadamu, jika Allah memberi rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkanmu. Firman Allah, Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu pasti melampaui batas atau tersesat jika merasa diri kaya dan tidak berhajat. Surat Al-Alaq ayat 6 dan 7. Jadi setengah menurut beliau ya, menurut Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah menyayangi beliau, setengah dari kesempurnaan nikmat dari Allah adalah ketika Allah memberikan rizki yang cukup dan menahan daripadamu apa yang dapat menyesatkanmu. Hadirin, nih dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sangat berbahagia, beruntung orang yang diberikan hidayah Islam. Waruziqa kafafan. Cukup rezekinya. Jadi bukan banyak, yang penting itu cukup. Banyak uang pasti merasa cukup, tidak? Itu koruptor kaya-kaya. Tapi di sininya miskin, maling saja terus. Iya, nggak usah nyebut betul-betul begitu, Bu, tenang. Saya tahu Ibu jengkel ya. Waruziqa kafafa. Cukup rezekinya. Wa qana'ahullah
bima ata, dan puas hatinya dengan apa yang Allah berikan. Nah, ibu bapak, jadi kalau ingin bahagia itu tidak usah minta banyak uang, tapi minta cukup. Perlukah kita jadi orang kaya? Bingung. Nyebut tidak pengen, nyebut perlu takut salah. Jadi mana gitu. Kalau banyak harta tidak penting. Kalau harta itu yang penting tuh rizqon thayyiban, rezeki yang baik dan cukup. Perlukah kita orang kaya harta? Kalau pemahaman saya sih tidak perlu kaya harta. Yang paling penting tiap perlu bukan ada, cukup. Ih. Kemana aja. Tiap perlu cukup, bukan ada. Perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Perlu untuk makan, cukup, bukan ada. Perlu untuk berbagi makanan, cukup. Perlu buat anak sekolah, cukup. Buat nyekolahin anak saudara, cukup. Kagok nyekolahin anak orang, mending bikin sekolah, cukup. Untuk pergi ke Mekah, cukup. Untuk ngongkosin tetangga dan saudara buat ke Mekah, cukup. Yang penting tiap perlu, itu yang bikin bahagia tuh, Bu. Dan cukup itu tidak datang dari pinter, tidak datang dari kekayaan, tapi datang dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bulat hatinya, tidak bersandar kepada apapun, siapapun selain Allah, utuh, nggak berbagi di hatinya. Allah Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di hati kita. Allah akan cukupi keperluan kita. Tenang aja, Bu, Pak. Perkara rezeki sepenuhnya dalam genggaman Allah. Masih ingat teori bayi? Waktu kita di rahim ibu, rezeki kita ada atau tidak? Cik jawab hadirin. Cukup atau tidak? Apakah bayi sudah pernah mikir rezekinya? Jawab. Tahu di mana rezekinya? Jadi mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Berapa bulan? Beres? Tuh. Lahir ke dunia, lemah, tidak berilmu, tidak bertenaga, bisanya cuma nangis aja. Rezekinya ada atau tidak? Cukup atau tidak? Mana yang hebat? Bayi cari rezeki atau rezeki ngedeketin bayi? Pintar. Beres. Betul? Jadi perkara kecukupan ini bukan perkara baru. Makin lama memang oleh Allah dibikin jarak kita dengan rezeki itu. Kalau dulu bayi mah tinggal datang si emak. Ya. Coba sekarang SD, apa-apaan kamu jelek. Makin lama berjarak. Dulu datang sendiri, lama-lama harus ngambil sendiri, lama-lama harus masak sendiri. Ini lagi rada jauh nih jaraknya. Belanja sana, belanja situ.
Makin lama makin tua, berubah lagi jadi mirip kayak zaman dulu. Mau makan, mau kemana kek? Mau ke dapur. Kakek jangan kemana-mana, duduk aja kek, saya bawain. Balik lagi tuh. Makasih nak. Kakek tangannya goyang-goyang, nggak bisa nyuap. Disuapin ya. Kalau ini udah nggak bisa bagus fungsinya, ada yang nyuapin. Nanti, kenapa kakek gitu? Nggak bisa nelen. Diinfus ya kek. Ini nggak berfungsi, masuk ke sini. Kalau udah ada rezekinya, pasti nyampe. Lama-lama, kakek, berarti udah habis rezekinya. Cirinya adalah meninggal. Ini serius nih, kalau ingin bahagia tuh bukan kemaru. Lihat itu koruptor. Kemana? Hah? Karena ada dulu ketua mahkamah titik-titik yang korupsi. Sampai hasil korupsinya disembunyikan di dinding, di tembok. Ini kan bodoh ya. Uang hasil korupsi disembunyikan di dinding bolong, kemudian di tembok. Lihat, enggak. Megang, enggak. Make, enggak. Cuma ngusap tembok. Error. Rezeki kan buat diamalkan, benar? Udah, tenang ya. Jangan takut. Gak usah sibuk dengan banyak, tapi sibuklah dengan berkah. Cukup, udah cukup. Dan qanaah, puas. Kalau kita puas dengan yang ada, kita enggak berkembang dong. Rasulullah qanaah, para sahabat qanaah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qanaah, Abdurrahman bin Auf qanaah. Orang-orang yang qanaah itulah yang tahu bersyukur, karena syukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Gitu. Yang lebih hebat mendatangkan rezeki tambahan itu adalah syukur, bukan ingin. Dengerin, mama. Kalau udah punya keinginan browsing terus. Aku terus gini. Ini lebih murah dari sini. Tiap hari nunggu itu kiriman paket. Mentang-mentang belanja dimudahkan, hayo terus. Dan nggak dipakai. Ada diskon. Emang kalau diskon tuh bagus? Belum tentu bagus. Orang kalau udah ketemu diskon sering beli yang tidak diperlukan. Bu, ibu, maaf ya lelaki karena minoritas saya ini aja ya. Menggarap masa ibu-ibu ini. Yang pengen punya tas baru, udah tahu pusingnya kayak apa? Selain jadi rabrau, tahu rabrau? Ratu browsing. Terus, sebentar ya Pak, ini sedang penting-pentingnya, mesti dikeburu dibeli orang. Udah pusing, telepon sana, telepon sini. Udah gitu mikirkan, duitnya dari mana? Makanya ada suami yang kagum ke istrinya. Istri saya tuh pandai sekali mencari uang. Setiap saya menyembunyikan, pasti ketemu katanya. Bu, udah dipikirkan. Sholat juga, Allahu Akbar. Itu model di pengajian teman-teman gak ada yang pakai. Ini pasti asik betul nih. Tunggal yang punya Allahu Akbar, tapi itu harganya gimana caranya? Tapi kan bisa dicicil sampai Allahu liman hamidah. 36 kali, malu kelamaan, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Terus aja perencanaan. Tapi uang mukanya bisa, yang ini aja dijual setengah. Ya oke lah. Jual ke siapa? Tetangga. Allahu Akbar. Jadi 4 rakaat itu lengkap Pak. Selesai itu perencanaan. Jadi assalamualaikum, yes gitu. Bukannya istighfar.
kacau sholat itu, benar? Tanya sana, nanti yang tidak ada rasa malu tuh minta tolong ke orang, minta dikasih, minta dikurangin. Habis waktu kita buat keinginan, takdirnya jadi dikasih oleh Allah. Jadi gimana? Ujung kemana-mana teh dibawa. Pas 2 lagi beli tasnya, bawa 2, enggak enak ya. Udah gitu gerimis, jengkel sekali dia. Karena nggak bisa pamer tasnya. Kan nggak enak dipakai kresek ya kan. Udah gitu dapat berita ternyata ini KW. Oh setelah. Apa sih? Hei ibu. Misalkan udah jadi ria, udah jadi somse kemana-mana teh. Gini-gini terus ya. Udah gitu kata teman-teman. Bu, yang KW kayak gini, ini asli loh. Ngotot bilang, iya bu, ya asli lah buat ibu mah. Tapi menurut saya ini sih KW, dendam. Jadi banyak musuh. Udah gitu berapa lama itu penderitaan. Udah lama-lama bosan masukin ke injek-injek ke tindih-tindih tuh tas tuh. Betul atau betul? Nggak sebanding penderitaan kita ketika ingin dan ketika sudah dapat. Dan cenderung kecewa. Kenapa? Karena ternyata ada tas baru lagi yang dipromosikan. Nggak ada habisnya seperti meminum air laut. Selamat menderita bagi orang yang tidak merasa cukup dan tidak puas dengan apa yang ada. Keinginan itu seperti air laut, makin diminum makin haus, nggak ada ujungnya. Ibu beli sepatu juga tiap warna kerudung harus matching. Selamat menderita, Bu. Belum lagi nyimpennya, belum lagi sepatu kesayangan dipipisin kucing, dendam sama kucing. Sebetulnya bukan tidak boleh punya. Tapi ingat ya tadi, makin kita sukai, makin kita menyenanginya, makin kita akan disusahkan. Kalau dunia begitu. Mikir. Wah, atau udah auranya ada. Aura terpedaya. Simpel-simpel saja hidup Maya. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan, dah cukup. Halo? Mikir apa ibu-ibu nih? Kalau ini saya sudah bisa membayangkan penderitaannya, iya. Saya bagian nyari duitnya. Pak, nggak usah banyak keinginan lah. Yang ada aja nggak keurus, ya kan? Nah, hadirin sekalian, laisal gina an kasratil arad, walakinal gina nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati, tenang jiwa. Inilah. Makanya kita tuh harus jelas dulu mau apa nih sisa umur ini. Mau bahagia? Mau bahagia? Yang jelas kalau mau, kalau tidak hadirin jangan emosi nih. Nah, mau bahagia Bu? Coba. Kalau mau bahagia, jangan sibuk dengan yang membuat kita tidak bahagia. Mana yang bisa bikin ibu bahagia? Ingat kebaikan suami atau ingat kejelekan dan kesalahannya? Atau udah mikirin itu? Ini makalah menyelidiki terus. Jadi stres sendiri. Mau ngapain? Halo? Pilih yang bisa membuat kita bahagia. Berita nih banyak yang ditonton. Saya juga kemarin salah lihat.
tentang seni menyiksa di zaman Romawi. 10 siksa yang pedih. Saya lihat, saya baca, atuh sengsara. Mau tidur ngebayangin siksaan, bangun tidur. Apa gunanya itu zaman Romawi lagi? Udah nggak ada zaman itu. Aduh. Ayo, kalau mau bahagia, bahagia itu bukan dengan duniawi. Ingat, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bahagia itu kuncinya adalah amal soleh. Iman dan amal soleh. Jadi bukan tas, bukan HP, bukan mobil, bukan alat masak. Alat masak kita kan lebih banyak diamnya daripada dipakainya, benar? Iya kan, yang juicer itu, ingat nggak? Lihat iklan juicer, wow pengen, mahal. Pas udah beli, udah apa yang di jus? Mahal. Apelnya mahal. Jadi nggak ada yang di jusnya. Ada bawang merah yang murah, ya nggak? Ngaku. Jadi yang bikin enak tuh cicilannya justru itu, Bu. Bu, Pak, dengerin ini ya. Bahagia itu nggak ada kaitannya dengan HP, baju, kerudung, tas, cincin. Itu mah kebahagiaan semu, nggak ada kaitan dengan bentuk rumah, ukuran rumah, aset, perusahaan, mobil, atau pergi ke luar negeri. Nggak ada, bukan di sana bahagia itu. Pergi ke luar negeri juga bisa jadi berantem sepanjang jalan itu. Makan ini jangan, ini dikali 12 jadi mahal. Terus kita makan apa ya? Berantem, ya udah kita makan sup ini aja, mie. Keren sih keren, tapi gembung. Halo. Umroh juga bisa menderita loh, Bu. Kalau umrohnya demi dinilai orang. Nggak enak, Pak, tetangga pada umroh. Masa kita belum? Di pengajian tinggal ibu yang belum umroh. Ibu menderita, Pak. Jadi bukan nyari keridoan Allah. Atau nyicil, ngutang dulu umroh tuh. Padahal kalau ngutang, meninggal, gawat itu. Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang punya utang. Oh, mikir. Aduh, makanya saya udah daftar, minggu depan gimana dong? Ya lunasin lah. Kalau dilihat dari depannya ada kamera, matanya teh pada ke atas, mikir. Itu pengajian apa nyiksa begini katanya. Pasti ada yang ngelaporin nih kelakuan saya. Ngaku tidak mau bahagia. Ya udah, sama dunia ini biasa-biasa aja. Ingat ya, ijhad fid dunya yuhibbukallah wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Jadi urusan dunia, zuhud itu gimana? Zuhud itu urusan hati, bukan urusan fisik, ya. Kaya zuhud bisa tidak? Bisa. Apa cirinya orang zuhud? Tidak kagum sama duniawi ini. Tidak terpesona berlebihan dan tidak menganggap hebat dengan dunia ini. Biasa aja. Mobil bagus, cuman kaleng, besi, plastik, karet. Cuman itu aja, benar? Ini serius. Ada yang nanya, pengen nggak punya mobil bagus? Pengen. Cuma mobil yang sesuai keperluan dan mobil yang bisa menjaga hati. Jangan sampai gara-gara mobil jadi ujub.
merasa hebat, merasa mulia, merasa lebih dari orang lain. Apa ini? Penjahat juga banyak yang mobilnya bagus-bagus, benar? Lebih bagus dari mobil yang menyombongkan, membuat kita sombong. Mak, jangan sombong punya tas Hermes dan sebagainya, ya. Udah nggak boleh nyebut merek, Bu. Cuman tas, betul tidak? Kulit belum tentu asli lagi. Kenapa kita jadi merasa mulia? Apa-apaan? Cuman begitu, banyak orang-orang yang error juga, tasnya lebih mahal. Bukan tidak boleh, sok punya silakan aja kalau siap nanggung hisabnya. Saya nggak ada urusan, ya bagus silakan, beli pakai uang silakan. Tapi jangan kagum sehingga merasa takwa gara-gara tas. Biasa aja. Dan ibu kalau nggak punya nggak usah iri. Udah nggak punya, iri lagi. Nggak jelas sama sekali. Atau dengki. Tas kata si Agim juga. Artinya, diam. Ini teh bukan untuk menilai orang lain. Ini untuk diri. Kalau orang punya tas bagus, ya nggak apa-apa. Apa urusan kita tapi nyicil? Diam. Apa urusannya ibu ngomongin cicilan orang? Mau bayarin? Kalau nggak, diam. Kita tidak menilai kekayaan orang, harta orang. Enggak, ini buat kita. Tidak usah kagum dengan dunia ini. Dan jangan lengket. Jangan merasa memiliki. Makin merasa memiliki, makin menderita. Masih ingat perumpamaan yang mobil hilang? Ada bos nih. Mobil bagusnya hilang. Di rumah itu ada bos, ada pembantu rumah tangga, bagian masak, dan ada tukang kebun. Mana yang paling menderita dengan hilangnya mobil di rumah itu? Si bos pemilik mobil, atau pembantu, atau tukang kebun? Pembantu. Ya Bu, saya juga paham ya Bu ya. Kalau ibu bahagia. Si bos mobilnya hilang. Itu kan jadi payah saya. Belum lunas lagi. Kata bibi, itu mobil bos hilang. Iya Den, ya begitulah. Kok bibi tenang aja. Ada bukan punya saya Den. Tanya ke tukang kebun lagi, Mang, benar itu mobil hilang? Ya. Tuh si bos sekarang sedang stres. Kok Mang tenang-tenang aja? Ya apa urusan saya, itu bukan mobil saya. Makin merasa memiliki, makin menderita. Biasa aja dunia ini. Bukan untuk menilai orang lain, ya. Jangan ikut campur dengan apa yang Allah berikan ke orang lain. Jangan suka iri dengki. Bu, mau nggak ibu diongkosin ke Singapura? Nginep 3-4 malam di sana. Ibu diongkosin, saya ongkosin, kemudian nginep di hotel yang enak, makanan halal, dan dibekelin masing-masing $10.000 Singapura. Mau? Mau nggak? Nah, untuk bapak-bapak ya, bapak diongkosin umroh, Pak. Terus dibekelin $100.000. Mau? Tuh, belum apa-apa udah dengki Ibu Maya. Siapa yang mau ngebagi? Hanya cerita aja dengki coba. Ngaku, ayo. Siapa? Kalau ngomong sama lelaki lagi mau umroh, ini mengarang, Bu. Kita mengarang aja iri. Ampun. Dasar kita mah sibuk dengan duniawi ya. Hanya cerita aja jengkel deh. Si Amai kalau laki diumrohin kita cuman Singapura. Itu juga kan ngarang. Harusnya mah cuek, nggak akan kejadian ya. Ngerti nggak ini teh ketawa gini teh?
Lanjutkan. Ya udahlah, pokoknya sekarang kalau mau bahagia melihat dunia teh biasa-biasa aja. Lebih baik banyak nyukurin yang ada. Alhamdulillah ya Allah. Saya dititipin rumah walaupun ngontrak, terserah Allah. Yang ngontrak, yang punya, saya dengar yang punya kontrakannya sedang stres sekarang ya. Alhamdulillah. Oh iya, punya hotel banyak kamar, tiap kamarnya banyak yang kosong, stres. Yang nyenyak mah yang tidur di kamar itu aja. Oleh karena itu nggak usah ngebanding-banding dengan orang lain. Tidak usah ngebanding-banding. Jangankan sekampung, seangkatan, seibu, sebapak aja, beda-beda takdirnya. Benar? Mending syukurin yang ada. Adik udah punya rumah duluan, si bungsu udah punya ini, kita masih ngontrak, gak ada masalah. Dari akhirat mah nggak ditanya, malah ringkes begitu. Bu, di majelis taklim nggak usah ngebanding-banding. Ada yang udah umroh, kita belum sanggup, haji aja yang wajib. Kalau mampu, ya nggak. Kenapa harus maksain umroh kalau nggak belum mampu? Benar? Biasa aja, teman-teman udah umroh, tinggal saya yang belum, nggak apa-apa. Kita ridho dengan yang ada daripada nyiksa diri berangkat umroh, bela-belain ngutang dengan niat malu. Karena belum umroh, ini nggak jelas. Ya, Bu, Pak, ayo lihat dunia ini biasa-biasa aja. Ya, biasa aja. Cuman giliran mampir. Dah gitu. Yang kasihan tuh Pak, yang puntang pentong. Kerja dari pagi siang malam, sholat sampai rapat itu. Duhur jadi akrab dengan asar supaya sekali wudhu dan sekali ke masjid. Dunia, ngobrol masalah dunia, berkawan hanya dengan duniawi, bertengkar dunia, kumpul-kumpul, sabet sana, sabet sini, ambil sana, kumpulin tabungan banyak, lama-lama makin tua, asam urat, kolesterol, darah tinggi, diabetes, jadi udah tua, masih segala, mati. Gak dibawa itu duitnya, benar? Coba lihat itu yang pontang-panting, 1 peser pun tidak dibawa tuh. Terus mau apa hidup kayak gini, ha? Gak ada bahagianya dengan dunia. Bahagia itu kalau menyikapi dunia dengan keyakinan ke Allah dan kesibukan dunia jadi amal soleh, itu bahagia. Cik nih, bapak-bapak punya istri artis misalkan. Bahagia nggak? Nanti ditanya oleh teman artis itu supirnya suruh masuk. Oh. Bukan berarti supir itu jelek ya, tapi bisa kalau nggak ngimbang wajah kita, stres Pak. Ketawa, pengen yang cakep, giliran itu kasihan sih itu jodohnya kayak gitu-gitu amat. Jadi ibu punya suami ganteng, stres Bu kalau nggak hati-hati. Pasaran tinggi, cemburu, curiga. Halo? Makanya biasanya istri tuh senang sekali kalau suaminya tuh kelihatan lebih cepat tua, ya kan? Lebih peot, supaya tuh payu. Ini karena duniawi aja semuanya itu, benar? Mau bahagia Bu di rumah tangga? Mau bahagia bukan datang dari suami, tapi datang dari Allah. Niatkan berumah tangga itu jadi amal soleh. Kelebihan suami disyukuri, kekurangan ibu dapat pahala, kekurangan kesalahan suami dimaafkan, disabari, dibantu menjadi baik, ibu dapat pahala. Bahagia. Orang bahagia tuh yang niatnya jadi amal soleh. Ngedidik anak terus aja.
Kalau anak udah gede, perlu nggak kita ingetin sholat? Kalau nggak sholat, belum sholat, ingetin. Sampai kapan dong? Saya ngurus anak. Lah, sampai kita mati. Kan ngurus anak itu amal soleh, benar? Tapi anak saya nggak tahu balas budi.
anaknya sekolah, buat nabung umroh, buat bayar kontrakannya. Alhamdulillah, selesai. Beli duren, busuk. Alhamdulillah, berarti tukang dagangnya berkurang kerugiannya. Berarti duren busuk ini nggak dibeli oleh orang lain. Udah tinggal masukin tong sampah beres. Nggak makan duren, nggak ada masalah. Kenapa ribut masalah duren busuk? Kurang aja si duren itu. Kan ada yang cerita itu, yang beli jeruk 2 kilo asem, terus datang lagi ke tukang dagang, Mang, ini saya beli jeruk asem, ibu beli berapa kilo? 2 kilo. Ibu 2 kilo, saya 2 karung. Kasihan, emang tiap jeruk dikenyotin oleh tukang jualannya, apa dicobain. Udah, dunia ini enggak worth it untuk membuat kita jengkel, sedih, sakit hati, kecewa, dendam. Gak ada apa-apanya dunia ini. Loh, kok itu perang di Palestina? Itu bukan urusan dunia itu urusan akhirat, itu menjaga tanah suci. Ya, jelas nih Bu. Coba kalau kerudung kesetrika gimana? Sabar atau syukur? Syukur, bukan kepala ibu yang kena setrikanya. Hanya kain, masih banyak yang lain-lain, benar? Kenapa kita harus buang-buang pahala kita, ngomel, buang waktu, buang pikiran, buang ketenangan, hanya masalah kerudung? Nah, kenapa saya jadi marah-marah begini deh? Udahlah, pokoknya urusan dunia mah nggak usah ribet. Nih dapat cerita dari sahabat ayah, pulang ke rumah jam 11. Kata guru saya harus menghormati yang ngobrol. Katanya kalau ada yang ngobrol, diam aja. Nanti kata yang ngobrol, kok sepi ya katanya. Pada lihat ke saya. Jangan ngobrol Bu, isi nggak dapat pahalanya. Tadi saya ngomong apa ya? Oh iya, pulang kerja malam-malam, udah capek, kata istrinya, Pak, makanan kucing habis. Kata suami, cik atuh Bu, tengah malam gini ngobrolin makanan kucing. Terus kata istrinya, terus saya harus ngomong sama siapa lagi Pak? Masa sama suami tetangga? Atau ibu mau boros-boros banget, emangnya makanan kucing saya yang makan? Ibu tengah malam. Mau apa? Mau bahagia? Wah, makanan kucing habis, insya Allah besok Papa beli ya. Beres. Jangan lupa loh Pak. Insya Allah nanti diingatkan. Kemarin udah beli tapi lupa. Itu salah. Insya Allah. Harus dibikin. Makanya dari awal juga, mau apa sisa umur ini kan? Mau bahagia? Bahagia tuh hanya ada pada iman dan amal soleh. Jangan habis-habisan untuk duniawi, nggak peduli kepada iman, nggak peduli kepada amal soleh, nggak ada bahagia. Nggak ada. Rumah besar nggak ada jaminan bahagia. Tabungan banyak tidak jaminan bahagia. Malah orang yang tabungannya dilihat terus, angkanya terus dilihat, stres. Tabungan nambah-nambah, sedekahnya pelit, kesiksa tuh oleh tabungan. Di dunia sengsara, terus mau ngapain punya tabungan gak dipakai? Aneh. Iya kan? Kita punya uang kertas baru, gak mau pakai. Terus jadi gimana? Mau yang lepet?
Aneh. Jujur Bu, kalau ada uang 50 ribuan baru yang fresh dengan uang 50 ribuan yang jelek, kalau disedekahin yang mana? Yang jelek. Udah, ini kenapa pengajian tuh jadi kayak gini ya? Maksudnya udahlah, sama dunia ini nggak usah kesengsem, biasa-biasa aja, mati juga nggak dibawa, betul? Nggak usah terkagum-kagum, tidak usah merasa hebat, tidak usah merasa mulia, termasuk yang punya saudara, jadi punya jabatan, biasa aja. Jangan seperti dia yang jadi pejabatnya, kemana-mana dikenal. Itu ketika, maaf ya, itu kakak saya sekarang, itu kalau belum ditangkap kan, kalau udah ditangkap beda lagi masalahnya. Jangan biasa. Termasuk kalau jadi guru, terus muridnya udah gede, muridnya punya jabatan, punya kesuksesan, jangan nebeng beken. Yaitu murid saya tuh sebetulnya waktu saya ngajar tuh, dia tuh mau ngapain segala diceritain, diam. Itu kan nebeng beken karena ingin dihormati orang, ingin dikagumi orang. Mau apa? Gak ada pentingnya kita ingin dihormat-hormat orang. Yang penting tuh memiliki akhlak terhormat. Jelas? Capek pengen dipuji tuh, capek ingin dihargai, capek ingin dihormati, capek ingin dikagumi orang tuh, capek ingin diberi tuh, capek ingin dicintai, karena di itu dari Allah bukan dari makhluk. Ke makhluk tuh ingin menghargai, ingin menyayangi, ingin memberi. Kalau hatinya terus berharap dari makhluk, udah selesai tuh, nggak ada bahagianya. Itu bukan orang tawakal. Capek, gelisah, sakit hati, kecewa, jengkel, marah, pasti dia berharap dari selain Allah. Benar? Mau bahagia? Udah, relax saja. Lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Dia nggak berterima kasih, biarin. Allah kan udah lihat, benar? Ada balasannya, ada. Dia, saya udah berbuat yang terbaik, tapi saya nggak dihargai, biarin. Kan kita berbuat yang terbaik, amal soleh, bukan buat dihargai orang, betul? Ini pembeli udah saya servis, saya ajak ngobrol, saya suguhin, nggak jadi belinya, namanya juga nggak ada rezekinya, ya kan? Biarin, kita udah berbuat baik, udah dapat pahalanya. Ya, suami saya itu, saya udah berusaha baik, tapi saya tetap aja dianggap nggak berharga. Biarin, Tuhan ibu kan Allah, bukan suami. Makanya kalau udah kurang iman mah capek. Apa ciri kurang iman? Berharapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk, cintanya ke makhluk, nggak ada Allahnya. Itu namanya GTA, galau tiada akhir. Sayang. Bu, Pak, setiap waktu itu 1001 jalan menuju kematian. Benar? Sekarang turun di lift aja ada yang meninggal. Makanya naik tangga sana. Ya. Justru di tangga ada yang jatuh meninggal juga. Jadi gimana ya, udah di sini aja nggak usah pulang. Naik mobil meninggal, naik sepeda meninggal, jajan bakso meninggal. Setiap waktu 1001 jalan ajal bisa menjemput kita. Benar? Nggak ada jaminan panjang umur, nggak ada sama sekali jaminan. Makanya udahlah, nikmati aja hari-hari kita tuh, betul? Nggak usah bertengkar, nggak usah berdebat kusir, nggak usah berbantah-bantahan, gampangin aja urusan mah. Ya. Lelaki, Bapak, nggak usah bertengkar. Ya, ini gimana Pak? Ya insya Allah. Kerjain dong Pak, Bapak suka lupa aja. Insya Allah besok saya kerjakan. Udah berapa kali ngomong kayak gini, tapi nggak jadi lagi. Mudah-mudahan besok bisa ya. Sabar we. Diem atuh Bu, berantem lagi. Buatlah lebih simpel hidup ini. Ya, setuju Pak?
Makanya tanya dulu, mau apa hidup ini? Mau ribet, mau bahagia? Kalau mau bahagia, niatkan aktivitas kita jadi amal soleh. Terima kasih. Udah. Gimana lagi Ustaz? Pertanyaan sekarang apa sih, kok jadi lupa begini nih? Bagian pertanyaan kan? Ibu-ibu, alhamdulillah ini hari Ahad besok di Istiqlal. Kajiannya materinya beda ya. Kalau ini Al-Hikam, kalau di Istiqlal judulnya Hidup Bahagia dengan Menjaga Lisan. Kan salah satu penyebab tidak bahagia nggak jaga lisan. Ya, gampang Bu, kalau ingin lihat orang bahagia atau tidak, lihat aja bagaimana menjaga lisannya. Orang yang banyak bicara, yang segala dikomentari, segala ditanyakan, segala diceritakan, segala udah itu punya udah nggak ada bahagianya. Termasuk yang ngelawak itu ya, memang orang lain ketawa lucu, dia sendiri belum tentu bahagia loh Bu. Karena bahagia itu cuma dua di sana itu, falyakul khairan au liyasmut, berkata baik atau diam. Datanglah ke Istiqlal nanti ya. Itu materi penting, karena tidak akan istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, hingga istiqomah hatinya, dan la yastaqimu, dan tidak akan istiqomah qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Kalau lisannya enggak kejaga, hati enggak kejaga, iman enggak kejaga. Silakan pertanyaan, sambil bertanya boleh sambil bersedekah ya. Ciri bertakwa adalah sedekah dalam lapang dan sempit. Jangan suka takut miskin. Silakan ya. Ada yang mau nanya enggak? Gitulah, nggak usah nanya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada yang bertugas ini? Mau duduk saja? Foto udah? Ini apa? Baik. Itu. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Pak, Bu, ya. Ya, silakan. Pertanyaannya sudah diberikan mikrofonnya. Ngacungnya begini ya, kalau begini nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita itu menahan, atau rata-rata orang itu kan pasti punya rasa iri dengki. Bagaimana menghilangkan rasa iri dengki pada diri seseorang? Ingin apa? Bagaimana menghilangkan rasa iri dan dengki pada orang lain? Terima kasih ya. Ya, jadi yang membagikan rezeki itu hanya Allah. Karunia itu hanya Allah yang punya, hanya Allah yang membagikan sesuka Allah. Ya, kalau kepada orang yang beriman, kita tidak ada gunanya dengki. Apa yang Allah berikan kepada seseorang, kenapa kita jadi ikut campur ya? Dan dengki juga tidak akan dipindahkan ke kita itu. Kalau kita dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik haji, kita naik tensi. Jadi benar-benar nggak ada kerjaan aja itu dengki ke orang tuh. Kita yang zolim, kita yang sengsara, kita yang berlumur dosa. Pahala kita habis
seperti api membakar kayu. Kan dikasihin nanti oleh Allah ke dia. Ya, mau ngapain juga mikirin rezeki orang? Harusnya mau bersyukur aja. Kita lebih sibuk dengan rezeki yang Allah titipkan ke kita. Kalau ingin yang ada di tangan orang, ya tinggal minta ke Allah, betul? Teman misalkan dikasih oleh Allah mobil bagus, kita pengen, ya doa aja. Ya Allah, pemilik semua mobil di dunia, tetangga engkau beri, saya juga minta. Minta aja. Karena yang ngasih kepada beliau Allah, yang ngasih ke kita juga Allah. Jadi ini masalah keimanan, Pak. Biasanya kita belum yakin Allah yang membagikan rezeki. Seperti siapa? Mas Elon. Siapa tuh? Elon Musk. Itu kaya, itu bukan karena pinter, karena Allah aja mau ngasih, ya. Tapi ada yang dimakannya juga dikit. Kan rezeki itu 3 aslinya, Pak. Dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Nah, kalau Bapak ingin tahu yang banyak rezekinya, yaitu yang gembul, mungkin segala ditelan sampai jadi kotoran, pakaian jadi usang, dan sedekah. Orang yang paling banyak rezekinya, paling banyak sedekahnya. Sedangkan tabungan, aset, itu memang gak jelas rezeki siapa. Kita mati langsung jadi rezeki ahli waris. Udah biasa-biasa aja sama dunia mah. Bukan nganggap remeh ya, tapi jangan kagum dan jangan lengket. Gitu Pak. Capek-capek mikirin rezeki orang, mending nyukurin rezeki sendiri. Ya. Halo? Ibu mikir apa? Ya, ada pertanyaan lagi yang belakang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Afwan, kan kita ini terkadang itu sudah untuk berusaha untuk taat, dan kita sudah seperti merencanakan agar kita ingin berbuat baik untuk berbuat hal amal soleh ini, amal soleh itu. Cuman terkadang ada satu masalah, yakni kadang masih kita mau melakukan suatu amal soleh, tapi terkadang kita membatalkannya akibat karena kita kadang takut dengan penghakiman orang lain terhadap kita. Jadi gimana caranya agar kita tidak bersandar dengan penilaian orang. Terus mau ngapain juga ribet dengan penilaian orang? Ya, Tuhannya siapa deh? Allah. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Sudahlah, kalau kita sibuk melakukan apa yang Allah sukai, insya Allah standar kita menjadi standar terbaik. Akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka. Ya nggak apa-apa. Nggak mungkin semua orang suka ke kita, dan bukan kewajiban kita untuk disukai orang tuh, bukan. Kewajiban kita tuh supaya disukai Allah. Nanti terserah Allah ngebulak-balik hati. Dibikin suka, dibikin Allah ada yang nggak suka ke kita, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Allah suka. Kalau kita ingin disukai orang, kita nggak ada pahalanya. Bu, Ibu nggak usah centil deh ya. Ini asli loh Bu. Centil teh capek Bu. Ibu ingin kelihatan tinggi sekali, pakai selop tinggi, pegal. Belum lagi tijalike bisa keseleo. Bukan tidak boleh pakai yang wajar, tapi nggak usah maksain diri supaya kelihatan cakep, kelihatan putih, kelihatan awet muda, kelihatan langsing. Jadi ibu jarang napas. Kan kita tuh capek, pengen dinilai orang lebih dari kenyataan tuh capek. Yang enak itu just the way you are. Apa artinya Pak? Apa artinya? Dilarang merokok. Artinya ya syukuri apa yang Allah beri. Boleh kita ingin langsing, ingin sehat, ingin fit, tapi bukan untuk dinilai orang. Kalau pengen dinilai orang tuh kecenderungannya pamer terus, dan itu capek. Bu,
Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Berarti ibu lebih sibuk ingin dinilai makhluk. Itu yang bikin ibu stres. Sini, jarum pentunnya sini. Hah, kemana jarum pentun? Silakan berpenampilan yang wajar, silakan punya sesuatu, tapi bukan demi dinilai orang supaya jadi amal soleh. Pujian orang tuh nggak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh sama. Coba ibu kalau dipuji, ibu meni awet muda, jadi awet, enggak. Disebut awet muda karena pengen ditraktir. Selamat bahagia bagi yang merdeka dari keinginan dipuji, keinginan dikagumi, keinginan diberi oleh orang. Itu yang lebih dekat dengan ikhlas. Percayalah hadirin, memang software kita ingin dipuji, tapi ingin dipuji siapa? Kalau ingin dipuji manusia sengsara, ingin dipuji Allah bahagia. Terakhir, Ibu ada pertanyaan terakhir, ada 2 menit. Ya Bu. Alhamdulillah. Silakan Bu. Terima kasih ya. Kemarin sudah berapa terkumpul? 8,7 miliar ya. Hampir 9. Sudah hampir terkumpul 9 miliar untuk ke Palestina. Di jalur Gaza itu ada 2 aset Darut Tauhid syariatnya, titipan Allah, yaitu masjid dengan pesantrennya ada di jalur Gaza yang sekarang sedang perang, dan satu lagi pabrik air minum. Aduh, semoga ini dijaga Allah karena ini penting sekali air minum di sana. Semuanya titipan Allah, Allah juga yang kuasa menjaganya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten aa badai tumaros. Bahasa Indonesia Bu. Kan tadi aa bilang supaya kita hidup bahagia mengingatlah kebaikan suami gitu ya A. Iya. Sementara di lain sisi suami kita tidak menafkah. Bukan suami kita, suami ibu. Ya. Tapi ada juga yang begini kasusnya itu ada gitu loh. Di lain sisi suami tidak memberikan nafkah kepada kita karena dia beranggapan. Ada ibu, bukan kita, saya bukan. Karena beranggapan kita udah dapat nafkah dari anak gitu. Bagaimana menyikapi hal yang demikian gitu Sudah wela, syukuri, udah ada rezekinya, kenaun ribu. Kan itu kewajiban Iya, kalau diingatkan baik-baik. Ada yang udah keburu tua, cari kerjaan nggak ada yang ngasih, ya kan? Bukan nggak pengen, ujiannya itu. Udah syukuri, jangan ribet, belum tentu panjang umur ibu teh ya. Mending mensyukuri yang ada daripada mikirin yang bikin jengkel, benar? Justru itu saya tuh ingin suami saya tuh soleh, baik hati, hafal Quran, penyayang, rezekinya banyak. Tapi kan yang itu nggak mau sama ibu ya. Jadi yang ada aja disyukuri. Maaf ya Bu ya. Sama bapak, saya tuh ingin istri saya soleh aja. Ya itu kan nggak mau sama bapak. Yang ada disyukuri Pak. Udah ya Bu. Langsung ngomong, ya kayak suami saya juga. Hati-hati ya Bu, makin tidak terjaga lisannya, makin tidak bahagia. Karena mulutnya tidak jadi amal soleh. Supaya lebih jelas datang aja nanti ke Istiqlal ya. Penting sekali ilmu menjaga lisan ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin. Ya Allah, terimalah ya Allah apa yang kami lakukan ini jadi amal yang Kau ridhoi. Karuniakan kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa kami, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa kami kepada orang tua ya Allah.
Ampuni dosa kami kepada keluarga, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Ampuni dosa kami kepada orang-orang yang berbuat baik, khususon kepada guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah taufik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat fi Palestin. Allahumma arham ya Allah. Sayangi, lindungi, tolong saudara-saudara kami ya Allah. Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Engkaulah yang melindungi, kuatkan iman saudara-saudara kami. Jadikan seluruhnya jadi para kekasih-Mu ya Allah. Kujamkan ketenangan, kesabaran, hati yang ridho dengan ujian ini. Dan berikan kemampuan ya Allah, agar bisa memenangkan atas kaum zalimin. Tidak ada penolong selain Engkau. Ya Allah, kaum Yahudi, kaum Zionis ini adalah makhluk dalam genggaman-Mu. Engkaulah yang kuasa mencerai-beraikannya. Engkaulah yang kuasa meluluh lantakan dan membinasakannya. Ya Allah, menangkanlah kaum mukminin atas kaum zalimin. Lepaskan ya Allah penjajahan Masjidil Aqsa. Karuniakan kepada kami bisa bersujud di Masjidil Aqsa sebelum ajal kami tiba. Ya Rabb, jadikan saudara kami yang wafat benar-benar Engkau jamu sebagai syuhada. Jadikan yang kehilangan saudaranya Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Jadikan ya Allah semua perjuangannya menjadi bukti indahnya orang yang beriman, yang menjadi hidayah bagi umat-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada takdir kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.